selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Saya Felicia Wikastari. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis hari ini. Jadi, saya dengar berita banyak usaha yang mengalami masalah karena adanya COVID ini. Banyak juga dari antara usaha-usaha ini yang bangkrut dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya akibat banyak tokonya ditutup karena PSBB maupun juga dengan adanya penurunan daya beli masyarakat yang menurun karena banyak juga yang dirumahkan. Nah, saya berpikir bagaimana saya bisa membantu dalam kapasitas saya saat ini untuk bisa membuat UKM jadi lebih baik lagi. Jadi saya kepikiran untuk mengundang seorang teman saya di komunitas Cash Flow Club Jakarta untuk sharing, karena saya pernah dengar kalau beliau ini sempat punya masalah kebangkrutan dan hingga hutangnya menumpuk. Dan bagaimana beliau bisa menyelesaikannya hingga usahanya saat ini maju. Akhirnya tadi pagi saya berhasil untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau, Bapak David Chen, seorang pengusaha yang usahanya di bidang pembuatan kusen, terus beberapa toko bahan bangunan, dan beberapa rental properti kos-kosan. Bagaimana akhirnya beliau bisa overcome dari masalah kebangkrutan dan hingga sekarang punya usaha yang semakin berkembang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya di channel Kawan Bisnis, sehingga Kawan Bisnis bisa mendapatkan manfaatnya. Yuk kita subscribe! Apa kabar nih, Dev? Baik. Nih aku kan kemarin minta sharing-sharing dari David nih. Kebetulan lagi banyak teman kita yang kalau aku bilang di YouTube sih disebutnya kawan bisnis ya. Mungkin kawan-kawan bisnis banyak yang mengalami usahanya sedang turun atau bahkan mungkin sama sekali tidak bisa usaha karena COVID ini gitu. Mungkin kemarin kan ngobrol-ngobrol sempat sama David sebelumnya ya, pernah sharing-sharing kalau usahanya pernah mengalami kebangkrutan dan juga ada punya hutang yang lumayan ya. Itu awalnya gimana itu ya, Dev ya? Oh iya. Belajar dari David nih. Itu Vel, ya kondisi saat ini ya pasti banyak lah ya yang lagi susah-susah ya semua ya kondisi COVID begini ya. Kalau saya sendiri sih dari awal waktu tahun bangkrut itu kasusnya tahun 2005 lah, jadi udah lama juga sih, udah 15 tahunan gitulah. 2005-2006 itu. Jadi waktu itu saya ada pegang lulus kuliah, saya ada pegang toko material dari orang tua kan. Nah, tapi pengembangannya tuh saya punya kan toko dan kusen. Pengembangannya itu saya mau bikin pabrik. Waktu itu bikin pabrik oven kayu, Vel. Oh, iya. Bikin pabrik oven kayu. Nah, investasinya gede sih. Waktu itu gede banget. Dan saya punya kesalahan adalah saya bangun oven kayu itu di tanah yang nyewa. Nah, dan tanah sewanya itu bukannya long term. Jadi hanya setahun perpanjang gitu kan, dengan guarantee katanya nggak bakal dipakai tanahnya gitu loh. Jadilah kita invest sebanyak mungkin di sana, banyak lah, kita bikin pabrik itu lumayan gede. Nah, tapi ternyata berjalan waktu pabrik itu nggak jalannya gini. Ada pernah beberapa kejadian kebakaran, baru mulai itu kayunya kebakaran, oven kayu kan Desember ya, kayunya kebakaran, ya namanya kalau orang lagi mau jatuh, ada aja, gitu loh. Ada aja, caranya ada. Toko saya juga pernah kebakaran dalam kurun waktu itu, pabrik kebakaran, gitu kan. Nah, sampai pukulan yang terakhir adalah tanah itu dikerjasamakan sama pemilik kepada swasta, gitu, misalkan, kepada orang lain, gitu kan, sama. Jadi,
saya terpaksa harus pergi dari situ karena kasusnya tuh kita kan invest di sana per tahun gitu. Dan kita udah habis-habisan, kita ada pinjam uang bank waktu bangun itu, kita ada pinjam dari investor juga, ada juga kita pinjam kartu kredit gitu kan. Pokoknya semua yang kita Semua yang bisa sumber daya dicurahkan ke situ gitu ya. semua sumber daya dicurahkan, istilahnya nanggung kan, maksudnya udah namanya orang kita kan bisnis ya, ya udah deh kita fight gitu kan. Jadi semuanya tuh kita eh, gadein gitulah istilahnya. Sampai titik terakhir tuh eh, pabrik itu kan udah nggak bisa pakai lagi, jadi terpaksa saya harus pergi dari pabrik itu gitu loh, dari tanah itu. Jadi tanah itu kita bongkar ya, nggak bisa ambil apa-apa lagi karena bentuknya kan bangunan instalasi udah bangkrut. Di situlah kita bangkrut habis-habisan tuh. Jadi kita punya utang banyak di bank, punya utang kartu kredit gitu kan, punya utang sama teman-teman investor, ada punya utang kayu yang terbakar. Kayu terbakar pun saya bilang sama supplier kayu saya dan customer saya akan bayar gitu loh. Padahal bentuknya jadi areng gitu kan. Ya mau agak mau deh gitu kan, namanya tanggung jawab. Ya. Iya. Nah, itu setelah bangkrut itu, posisi bangkrut itu, eh, saya jual rumah saya, diambil sama supplier kayu untuk lunasi sebagian gitu kan. Terus toko saya juga tutup, toko material. Rumah orang tua pun akhirnya jual buat bayar utang bank. Jadi literally itu kita benar-benar homeless. Jadi benar-benar nggak punya rumah, nggak punya duit saat itu. Keluarganya berantakan, dan berantakannya itu maksudnya pencar. Dan ini kan rumah itu kan rumah keluarga. Jadi saya punya rumah sendiri, saya jual karena bayar supplier kayu gitu kan. Terus saya pindah ke rumah mama, ternyata rumah mama pun terpaksa harus dijual juga buat bayar bank gitu kan. Itu ada juga saudara-saudara juga haknya mungkin ya. Iya, itu ada adik-adik saya tinggal situ 2 orang, ada mama Ada saya. komplain nggak gitu? Komplain sih kagak sih. Maksudnya saat itu juga adik-adik saya masih kecil lah ya. Masih kecil, jadi mereka juga belum tahu gitu kan. Terus, tapi ya waktu itu sih ada sama papa lah, waktu itu ada masalah karena papa juga kan sayang, dia bilang tanah rumah itu dia kerja keras dia gitu kan. Itu memang berat deh saat itu. Pak saya bilang, Pak ini kalau nggak dijual pun pasti akan diambil sita bank gitu kan, karena kasusnya saya udah nggak bisa bayar bank, tiap hari diteror sama debt collector gitu kan. Kadang harus pergi aja nggak bisa bayar gitu kan. Nah, sampai akhirnya ya mau kagak mau kita jual banknya. Saya terpaksa harus pindah di rumah mertua sama istri karena waktu itu baru awal-awal merit gitu kan. Saya tinggal ke orang tua, mama saya tinggal sama om saya, papa saya tinggal di pabrik, pokoknya bubar deh di rumah itu paling menyakitkan kasus itu gitu loh. Dan mending kalau kita sudah bayar semua utangnya lunas, nggak juga Vel. Belum Jadi itu ya. masih banyak utangnya. Yang jadi masalah tuh kita semua aset kita udah jual, hutangnya masih banyak, masih ratusan juta saat itu, lumayan gede kan, waktu itu gede banget. Tadi itu benar-benar titik terendah sih dalam hidup saya gitu loh, karena selama ini hidup nggak pernah tuh sampai susah itu gitu loh, sampai habis-habisan nggak pernah gitu kan. Nah disitulah titik terendah saya gitu sih. Itu kalau debt collector naginya gimana tuh, David? Apa memang cuma telepon-telepon aja, apa sempat datang ke rumah atau gimana tuh ya? Oh iya iya, debt collector itu kartu kredit biasanya ada berapa fase dia. Pertama dia by phone, baik-baik pertama nagih kan gitu kan, nagih baik-baik, udah baik-baik kagak dibayar, kagak sanggup bayar saat itu. Terus mulai deh yang galak, yang ancem, yang ngomongnya keras gitu kan. Sampai terakhir saya bilang, Bu, bukannya saya nggak mau bayar gitu kan. Saya memang lagi susah gitu kan. Saat itu lagi susah bener-bener gitu kan. Jadi sampai mama saya pun takut angkat telepon. Jadi kalau bunyi telepon bunyi, itu udah jantungnya deg-degan dah. Karena biasanya telepon debt collector, jadi dari pagi siang malam tuh bisa debt collector kalau kredit yang telepon gitu kan. Jadi udah nggak sehat banget. Nah, sampai saya bilang, saya nggak bisa bayar. Kalau kamu nggak percaya, kirim orang aja ke tempat saya, gitu loh.
Iya, iya. Nya seperti apa saat itu. Nah, Hmm. sampai satu titik ya debt collector yang datang tuh ya boleh kita bilang orang-orang Ambon ya, Iya. yang itu ya, yang serem-serem, yang memang tugasnya nagih kan. Itu waktu itu udah punya anak apa belum tuh? Oh iya ya, itu punya anak pertama tuh, anak saya yang kecil satu, si Audrey. Itu baru lahir lah, baru mulai bisa jalan deh kayaknya. Nah, jadi saat itu saya kerja, istri saya kerja, saya juga masih ada berusaha kusen kecil-kecilan gitu kan. Pabrik kusennya saya tetap pertahankan. Jadi sampai waktu satu kali ada yang saya ingat banget tuh, satu kali tuh debt collector datang. Dia telepon, Pak, saya ada di rumah, dia bilang gitu kan. Dia bilang, oke lah, nggak apa, tunggu aja Pak, saya pulang kerja jam 5, jam 6 deh, sekitar jam 5, jam 6 gitu. Pulang, begitu pulang, ada tuh debt collector, udah matanya merah gitu kan, di depan rumah gitu. Waduh, saya bilang parah nih. Udah, saya silakan masuk gitu kan, masuk. Begitu saya masuk, sama dia masuk, anak saya yang kecil keluar nih, yang kecil. Sambut saya, papa, mama gitu kan. Keluar. Nah, begitu dia keluar, debt collector juga lihat gitu kan. Dia ngobrol ya, pertama ya dia move yang galak lah ya. Ini gimana utangnya begini-begini. Terus saya bilang, Pak, bukannya apa, saya nggak punya uang saat ini. Jika saya punya uang, Bapak bisa lihat track record saya sebelumnya, saya nggak pernah nunggak sedikit pun, gitu kan. Sebelum kejadian ini, saya cerita ada fair dah. Nah, mau gimana lagi, saya terbuka sama dia, gitu loh. Saya cerita. Terus dia akhirnya tanya gini, jadi gimana? Ini pembayarannya gimana? Saya bilang, saya hanya sanggup, Pak, bayar 200.000 dah sebulan, saya bilang, saya cicil lah, gitu kan. Ternyata yang mengejutkan, debt collector ngomong gini, Pak, ginilah, kalau cuma 200.000, sayang Pak, mendingan duitnya buat beli susu anak, dia bilang. Mati, saya bilang. Kasihan sama anaknya gitu. Dan kolektornya sampai kasihan sama saya gitu kan. Buat susu anak aja Pak, dia bilang. Ntar saya lapor ke kantor, bilang saya udah memang kondisinya begini, dia bilang gitu kan. Tapi satu ya Pak, jika Bapak sudah punya uang, tolong dilunasin. Dia bilang begitu. Sampai saya bilang, buset, nih orang tampangnya doang yang serem, nggak taunya artinya baik juga gitu kan. Saya bilang, thank you banget Pak. Pasti saya bilang, saya akan lunasin. Saya bilang, saya akan datang gitu kan. Ada punya berapa ya, 5 atau 6 kartu kredit lah, Vel, dulu kan. Jadi, ya gitu, semuanya nyangkut gitu. Iya. Sempet down nggak gitu ya, maksudnya gimana nih aku bisa bayar atau enggak gitu. Wah, punya mental down nggak tuh? kalau buat temen-temen sih ya, yang ngalamin saat ini misalnya lagi bangkrut, kondisi bangkrut tuh saya paham banget deh kondisinya, gitu loh. Itu kondisinya tuh, kalau boleh dibilang, mungkin kematian lebih menyenangkan dibandingkan hidup saat itu, gitu loh. Lebih mudah easier gitu, karena itu udah malu, sedih, marah, depres gitu kan, semuanya tuh campur aduk, Vel, gitu loh. Itu benar-benar posisi itu. Jika orang pada lagi gelap begitu, udah nggak logik lagi lah gitu loh. Gitu. Jadi pilihannya either life goes on atau udah selesai nih gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Terus gimana tuh comforting keluarga, mungkin mama yang takut atau gimana, bilang apa gitu sama keluarga atau sama istri gitu supaya bisa menenangkan mereka gitu, atau memang jalan aja gitu? Bagusnya sih ya, saya punya keluarga cukup suportif ya. Itu salah satu hal yang paling penting sih saat kita lagi bangkrut, keluarga suportif gitu loh. Jadi satu, saya tenangin diri dulu gitu kan, tenangin diri dulu. Ini sebenarnya bisnis ini, kalau menurut saya, kalau sekarang saya telah bisnis itu kan it's just a game sebenarnya. Sometimes we win, sometimes we lose gitu kan. Oke, saat ini mungkin lagi lose gitu kan. Saya ngobrol lah sama mama, sama papa, sama istri gitu kan. Ini nih posisinya, kita juga tahu gitu kan. Udah berat banget gitu loh. David tetap harus bisa selesaikan ini, karena ini tanggung jawab saya gitu kan. Jadi ya mama pergi ke tempat om kan, ke Bekasi, ya begitu deh. Selama berapa tahun tuh nggak punya rumah.
saya pindah ke rumah istri, ke rumah mertua saya baik sekali gitu kan. Dia tampung saya, istri, cucunya, tiap hari dimasakin sayur sama dia gitu kan, makan, tinggal pulang. Wah itu saya sangat beruntung sekali. Menenangkan mereka ya, kasih tahu lah, maksudnya untuk kita tunjukin kita sendiri gitu loh, Vel. Kita sendiri tuh nggak sampai down, kita punya tanggung jawab sendiri gitu kan, punya tanggung jawab dan akan kita lakukan dengan baik gitu. Jadi saya usahain apa yang terbaik, pokoknya saat itu sih motivasi terbesar saya adalah keluarga, anak terutama. Karena saat itu kalau single akan berbeda lagi ceritanya, tapi jika saat itu punya anak, saya punya anak, itu motivasi terbesar saya sih gitu loh. Life must go on, saya harus kasih yang terbaik buat anak-anak saya gitu kan. Bahkan ada satu cerita sebenarnya gimana ya, waktu lagi hamil, sebelum married, mama saya pernah ngomong gini sama istri saya, itu kondisinya pas married itu lagi bangkrut, lagi mulai menuju bangkrut gitu kan. Mama saya pernah ngomong sama istri saya sebelum married, Pun, dia bilang, kamu sebelum nikah, pikir-pikir dulu deh, mau dilanjutin nggak ini sama David sebelum terlanjur. David lagi susah nih, gitu kan. Kamu kalau kawin sama David, kamu akan ikut susah. Saya sampai lihat ke mama saya, ini mama kok malah Terang banget gitu ya. Itu gitu loh, malah kok kasih nasihat ke istri, ini malah jadinya gimana sih gitu. Khawatirnya gitu ya. Hah? Nanti dia nggak mau lagi khawatirnya. Iya, kalau saya nggak mau gimana? Untung istri saya bilang ya sudah, dia bilang kan waktu masih, iya nggak apa-apa, jalanin aja, dia bilang gitu loh. Akhirnya married. Nah, married, nggak lama kemudian istri hamil. Waktu hamil saya bilang gini sama anak saya, waktu dalam perut. Saya bilang, Dek, saya bilang, Papa lagi susah nih. Aku bilang gitu, lagi malam-malam menyorong stres, malam-malam bisa ngomong apa gitu, mau istri lagi tidur, saya ngomong gini, Dek, di perut, saya pegang perut istri, Dek, Papa lagi susah nih. Kalau memang kamu mau ikut Papa, be a tough guy. Kalau kamu mau lahir, kamu juga harus ikut, tahu kondisi Papa seperti ini. Kalau kamu nggak mau ikut Papa, kamu keluar aja gitu loh, sampai seperti itu tuh Vel, gitu kan, sampai saya pegang terus. Tapi Papa janji, kalau kamu sampai lahir, gitu kan, Papa akan kasih yang terbaik buat kamu, Papa nggak akan kecewain kamu, gitu. Jadi motivasi ya. Gitu kan sih, anaknya lahir, sehat, kuat gitu kan, sampai saat sekarang udah 14 tahun anaknya, ya jadi teman ngobrol saya gitu kan. Kayak gitu, salah satu motivasi terkuat saya. Dan berjalannya waktu, pelan-pelan kita bisnis itu lagi kan, bisnis jalan terus kan, pelan-pelan pulih lagi, ya ngerangkak lagi dari bawah. Saya datengin tuh yang utang-utang saya yang kecil-kecil dulu gitu loh. Jadi saya bayar, jadi kan banyak nih Mel, utangnya banyak banget, dari yang kecil, dari yang 1-2 juta sampai yang ratusan juta nih ada gitu loh. Kira saya tenangin diri, saya buka, saya bikin strategi plan-nya gitu kan. Saya banyak mana dulu yang dibayar gitu, yang mana dari itu dulu biar lebih enak gitu ya. Iya, jadi beres satu gitu ya. Betul. Jadi gini caranya, ya saya buat list berapa banyak sih utang saya sebenarnya gitu kan. Saya list, sini gitu kan. Pelan-pelan satu-satu itu saya samperin ke banknya. Seperti saya janji sama debt collector. Jadi ke bank yang kartu kredit itu saya samperin tuh. Ada berapa bank gitu kan, saya samperin, sampai ada bank yang sebenarnya udah kagak ada banknya, udah di take over sama bank lain, saya flashback sampai saya harus lunasin gitu loh. Saya samperin satu-satu, saya cicilin. Jadi itu merupakan apa ya, kalau dipikir udah satu kartu kredit tuh merupakan sebuah kesenangan, menang gitu, merasa menang, menang nih gitu kan. Jadi motivasi juga, udah bayar satu tuh jadi motivasi membayar yang lain gitu ya. Betul, jadi begitu kita alokasikan dana, kan waktu itu cuma bisa berapa, 200-300 ribu sebenarnya sebulan. Semua yang saya punya hutang, teman saya, supplier, saya samperin satu-satu semuanya. Saya bilang, gue pasti bayar lo orang, gak usah khawatir gitu kan. Cuman butuh waktu gitu loh. Waktu itu sumber penghasilannya, kan pabriknya udah tutup tuh, kusennya
sumber penghasilan untuk membayarnya itu dari mana ya, Dok? Pabrik oven udah tutup, toko sudah tutup, saya hanya tinggal punya kusen. Kusen itu saya pun nomaden, saya ngontrak di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Kebetulan istri saya kerja, saya bilang gini sama istri saya, gini deh yang gaji kamu buat biaya hidup sehari-hari gitu kan, penghasilan aku itu buat bayar hutang, saya bilang, saya lunasin hutang. Oke, dia mengerti gitu kan, jadi istri gajinya ya buat hidup sehari-hari gitu loh, Vel. Iya, untung istri juga suportif banget ya. Oh iya, untung istri sangat suportif, makanya saya sangat beruntung, karena saya juga pada lihat beberapa teman yang kondisinya bangkrut, tapi keluarganya nggak suportif gitu kan, itu malah jadi down semuanya gitu loh. Kondisi itu kan levelnya udah benar-benar seperti saya bilang, lebih gampang mati nih gitu loh dibandingin lanjutin gitu ya. gitu kan, selesain gitu kan. Posisi itu kan gila benar-benar rock bottom banget gitu loh. Itu sih. Jadi keluarga sih penting sih, sangat penting. Tapi memang jika kondisi kita lagi depres, hubungan dengan keluarga pun kadang-kadang jadinya selek, lebih gampang emosi gitu kan, lebih gampang emosi, seperti itu sih, Bel. Untuk mengontrol emosinya tuh gimana tuh, Dev, waktu itu? Jadi nggak cepat mungkin bawaannya tersinggung atau gimana gitu? Kalau saya tuh orangnya sebenarnya easy going awalnya, sebelum kejadian-kejadian kayak gini ya. Sampai terakhir jadi temperamental, sampai mama saya bilang kok berubah ya gitu kan. Jadi kalau sekarang sih udah belajar sabar lagi gitu kan, belajar sabar. Jadi waktu saat-saat itu memang kondisi itu mudah tersinggung gitu kan, sampai akhirnya ada beberapa cara sih yang saya lakukan. Saya kadang-kadang, karena saya Buddhis ya, saya kadang-kadang pergi ke wihara gitu loh. Ada satu wihara di Tanjung Duren gitu kan, wihara Ekayana. Jadi jika saya habis ngorder kusen siang-siang, saya datang ke wihara hanya duduk, menenangkan diri aja gitu loh. Duduk sebentar, tenangin diri gitu kan. Saya bilang, Tuhan, udah, tolonglah, bantulah, saya bilang gitu kan. Ini kalau nggak dibantu sekarang sih selesai nih, saya bilang gitu kan. Gitu, tenangin diri. Jadi ya mungkin agama pun sebuah pegangan yang sangat baik ya, Vel, apapun agamanya gitu kan. Paling kepada yang maha kuasa, yang mereka kan yang Tuhan kan yang bisa tentuin seperti apa gitu kan. Kita juga nggak tahu rencana Tuhan seperti apa gitu kan. Ya udah berserah. Jadi di saat itu memang harus pasrah sih ya kondisinya ya. Maksudnya mau diapain lagi gitu ya. Mau diapain lagi nih? Ini mau diapain, memang udah kondisi bangkrut ya sudah. Kalah deh di game ini, kalah. Tapi next game I will win gitu loh. Nah, untuk win itu saya butuh bantuan Tuhan. Mungkin sebelumnya tuh saya congkak, sombong, namanya masih muda, pegang uang banyak gitu kan, sombong atau ya banyak hal yang jelek lah mungkin sebelumnya yang saya lakukan. Ya, itu merupakan sebuah waktu untuk refleksi sebenarnya, menenangkan diri, cari sehingga lebih gampang untuk cari solusinya, Vel, gitu loh. Kalau udah tenang, kita jadi ada ide-ide gitu ya. Iya, karena kalau udah tenang paling kagak hal-hal yang tadi nggak kita kepikir, oh iya ya, bisa ya, gitu loh. Nah, seperti itu sih. Kalau lagi kalut pikirannya, mau orang kasih kantau kayak gimana pun udah nggak kepikir deh, gitu kan. Orang mau nolong pun kita bisa pikirnya jadinya negative thinking, gitu kan. Gitu. Jadi, kan aku sekarang udah tahu nih, David udah banyak properti, kos-kosan, segala macam toko bangunannya juga kayaknya makin sukses nih. Amin. Ada pertolongan Tuhan atau gimana gitu ya? Maksudnya bisa berbalik dari titik nol atau minus bahkan ya sampai kondisi sekarang gitu, apa itu kiat-kiatnya atau gimana gitu untuk memutar balik keadaan gitu, Dev? Oke. Seperti saya bilang, ini sebenarnya hanya sebuah permainan bisnis ini. Kita kan terjun ke bisnis, kita tahu ini permainan bener, bisa menang bisa kalah gitu, Vel, gitu kan. Hanya tinggal bagaimana caranya kita main supaya buat menang gitu kan. Nah, kiat-kiatnya sih satu, jangan menyerah dulu gitu loh. Masih banyak kok, apalagi masih muda, umur waktu saya kolaps itu saya umur 20-an, 30 lah gitu kan.
waktu saya masih banyak gitu loh, eh, masih bisa fight back gitu kan. Gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita usahain apa yang kita bisa gitu kan. Kita usahain kita tetap jaga, yang penting sih jaga nama baik sih, nama baik juga gitu kan. Supplier-supplier kayu saya yang tahu saya bangkrut gitu kan, bahkan mereka mau tolong saya tetap kasih saya kayu gitu loh. Mereka bilang ini, ya sudah Fit, yang ini hutang ini kita tunda dulu, lalu kamu mau ambil uang, ambil kayu silahkan, tapi nanti bayar bisa cicil yang ini gitu loh. Bayangkan, saya cicil kayu itu sampai terakhir nih saya baru lunas, sisa hutangnya dari 2005 itu baru lunas 2 bulan lalu, Vel. Oh, Itu ya? baru lunas, baru saya tulis lunas bad debt 2005 gitu. 15 tahun saya nyicilin hutang. Iya, Gitu loh. Tapi baik banget ya suppliernya. Memang mungkin karena selalu menjaga kepercayaan dari supplier supaya mereka juga kasih kepercayaan barangnya gitu ya. Betul, betul. Jadi kita bisnis kan based on bantuan dari supplier, dari customer gitu kan. Kalau kita kalahnya karena memang bangkrut karena bisnis, mereka juga akan paham kok, gitu kan. Jika kita bangkrutnya karena judi atau narkoba atau apa, mungkin akan berbeda lagi ceritanya, gitu kan. Mereka lihat. Tapi kalau jika kalah bisnis, ya bangkrutnya karena ini, kita jelasin, dan kita tunjukkan itikat baik kita sama mereka, gitu kan. Mereka akan welcome kok. Mereka juga, tapi kalau udah lama ya suppliernya ya gitu kan, juga orang-orang terdekat kita pun akan lihat apakah kita kalah atau kita akan bangkit gitu kan. Di situ akan banyak orang-orang yang mau bantu sebenarnya, cuman kembali ke kitanya mau dibantu apa kagak gitu kan. Maksud kitanya bisa dibantu apa kagak. Banyak orang yang melakukan kesalahan, begitu bangkrut dia ngemplang hutang gitu Kabur kan. misalnya. Kenapa? Kabur misalnya dari Kabur, gitu atau gimana. betul. Jadi kabur itu nggak solving problem gitu kan. Kalau kita bisa solving problem, kita akan tetap tegak kok. Berdiri tegak lah, kepala kita akan tegak gitu loh. Ketemu orang pun kita nggak nunduk, nggak malu gitu kan. Karena kita tahu, kita punya itikat baik loh gitu kan. Kita mau lakukan ini dan kita memang usahakan sebaik-baiknya gitu loh. Berjalan waktu itu mereka tahu kok gitu kan. Karakter sendiri kembali lagi, diri sendirinya itu harus kuat. Jadi buat teman-teman yang memang lagi susah, tenangin diri dulu aja, introspeksi diri dulu aja gitu loh, Vel. Tenangin diri dulu, karena gini, ada satu quote yang sangat bagus yang saya pernah baca. Setiap hari itu adalah a brand new day. Kita akan diberikan setiap kesempatan, tiap bangun tidur, kita akan diberikan kesempatan sama Tuhan gitu kan, untuk memulai sesuatu yang baru. Hanya tinggal pilihan kita. Apakah kita, yang menentukan kita terpuruk atau sukses adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya membantu. Orang lain hanya faktor-faktor lain. Cuman kalau diri kita sendirilah yang menentukan kita berhasil atau kita kalah. Gitu. Jadi teman-teman ya tetap semangat sih harusnya. Iya, benar juga sih ya. Sekarang jadi banyakan ke jualnya toko bangunan gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen tahu nih beli toko bangunan di David kemana gitu, sekalian promosi. Saya toko bangunan saat ini sih ada 2 ya. Satu di Tangerang, satu di yang baru saya buka awal tahun ini di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Basic saya punya kusen, pabrik kusen yang udah lama jalan. Terus saya lari main ke properti yang kayak Vel bilang gitu kan. Ada beberapa kos-kosan yang saya mulai mainin, itu juga menyenangkan gitu loh. Jadi kayak gitu sih ya, kembali lagi seperti sekarang nih, who knows keadaannya COVID seperti ini gitu kan. Bisnis apa sih yang bagus sampai kemarin tuh gila-gilaan gitu dropnya. Cuman saya pikir ya it's just a game yang lalu udah pernah lewatin gitu loh, apalagi ini gitu kan. Ini mah tapi lewat gitu kan. Gitu sih. Iya, benar-benar. Iya, saran utama apa sih yang
David mungkin pengen kasih saran ke teman-teman gitu. Harus begini nih kalau pengen bisa menenangkan diri, terus juga bisa kembali apa namanya punya ide yang baru untuk jalanin bisnis walaupun memang sama ya sebenarnya nggak berubah dari bisnis yang sebelumnya ya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Cuman jadi ada ide baru atau mungkin gimana tuh Dep? Oke. Jadi gini, Vel. Kembali lagi pertama, setiap agama mungkin ada mengajarkan soal berserah, gitu kan? Berserah kepada Tuhan, gitu kan? Terus juga mengajarkan hukum, mungkin di Kristen tabur tuai, kalau di saya kan karma ya, kita bicara dengan karma, sebab akibat, gitu loh. Jadi, ya sudah, satu-satunya yang bisa kita lakukan saat lagi susah gitu ya, pasrah dulu sama Tuhan, berdoalah, gitu kan, dengan agama masing-masing, gitu kan, dengan keyakinan masing-masing, menenangkan diri sendiri lah. Jika memang kondisinya kolaps banget atau suntuk banget, depres banget, tenangin diri aja. Tarik diri sebentar, refreshing sebentar gitu kan. Mungkin seminggu jika itu. Kembalilah ke gimana ya? Sadarin bahwa emang ini memang udah harus bangkrut, jalannya bangkrut gitu kan. Terima keadaan gitu ya. Udah keadaannya seperti itu, mau diapain? Mau nangis pun berdarah-darah pun nggak bisa. Kalau misalnya bisa nangis berdarah-darah terus langsung sukses sih, saya nangis 7 hari 7 malam fail gitu kan. Tapi kan nggak bisa, memang seperti itu. Nah, jadi teman-teman take a break dulu lah gitu sebentar. Terus mulai lagi lihat, rintis lagi dari awal. Jika memang mulai dari awal, dari kecil, dari itu mulai aja gitu loh. Kalau istilah saya sih, jika memang nggak bisa lari, ya jalan ya. Saya bilang, jalan nggak bisa jalan ya ngerangka. Kalau nggak bisa ngerangka, ngesot. Yang penting keep on moving gitu loh. Lo kalau stop di situ mau ngapain gitu kan? Keep on moving aja, ngesot ya ngesot lah gitu loh. Sampai ketemu ntar juga ada jalannya bisa naik gitu kan. Gitu. Cuman ya jika di dalam harus survival mode ya survival mode dulu aja gitu loh. Nah, cari lingkungan yang mendukung gitu loh. Seperti sebenarnya ke CCJ dulu, kita CCJ dulu yang saya pertama-tama datang itu merupakan komunitas yang baik loh, Vel. Saat dari sana juga lagi jadi komunitas yang membangun. Pasti ada teman-teman yang membangun komunitasnya gitu kan. Ada di samping keluarga inti gitu kan. Cari teman-teman yang membangun gitu. Jangan cari teman yang sama-sama susah gitu aja, sama-sama maksudnya jadi curhatnya juga nggak bisa kasih solusi juga, akhirnya pesta galau akhirnya gitu kan. Tapi ingat kalau kita gitu ya. Iya, jadi pesta galau. Kita waktu di CCJ dulu selesai main, kita ngobrol, cerita-cerita kita. Oh iya ya. Kasih ide gitu ya. Ya, sharing. Kasih ide seperti itu. Oh, jalan saat ini adalah ide yang kita pernah ngobrolin dulu kan. Ngobrolin dengan almarhum Budi gitu kan, dengan ini ide yang dulu kita ngobrolin entah belasan tahun lalu gitu kan. Jadi terwujud juga ya. Ketemu teman akhirnya ya saya sih betul, saya bilang Tuhan itu akan kasih jalan lah gitu loh. Selama kitanya sendiri mau cari jalan gitu loh. Kalau kita nggak mau cari jalan ya selesai lah gitu. Mana Tuhan juga mau bantu juga bingung gitu kan. Gitu aja sih buat teman-teman. Keadaan gitu ya. Jadi dengan keadaan berdamailah dengan keadaan, berdamailah, akan ketemu kok solusinya seperti apa pelan-pelan. Nggak usah pikir waktu sebelum jatuh gaya hidup yang seperti awal gitu kan. Tenang aja, nanti dengan waktu pun akan itu. Kita kondisi sekarang lagi survival nih gitu kan. Turunin lah gaya hidupnya gitu kan. Kayak diajarin sama di Kesto lah. Iya betul. Gitu. Mungkin ada kalau biasa naik mobil terus dia harus naik kendaraan umum atau gimana, itu gimana? Sempat malu atau gimana gak sama teman-teman gitu? Itu dia. Kembali lagi saya bilang kita harus berdamai lah gitu kan. Saya bilang waktu saat itu memang mau malu, mau marah, itu campur aduk, Vel. Saat bangkrut mungkin gimana ya, teman-teman yang lagi kondisi bangkrut itu
saya kasih tahu ya, saya sebelum bangkrut itu saya seperti bos kecil lah, gitu loh. Tiap malam, minggu kita out gitu kan, pergi itu bayarin teman-teman gitu kan, makan apa gitu. Karena memang saya suka begitu kan. Nah, tapi pada saat bangkrut ya teman-teman yang kita anggap teman gitu kan, ternyata juga nggak bisa nolong misalkan, atau mereka nolong pun nggak mampu nolong gitu kan, nolong nggak mampu, yang kita pikir oh ini mampu nolong takut juga. Bayangkan kalau lagi bangkrut sih siapa yang mau ngasih pinjam duit gitu loh, siapa yang mau kasih pinjam kondisinya lagi bangkrut, gitu ya. nggak bakal balik lagi kondisi Iya, seperti itu. Misalkan mereka beranggapan minimal sama aja naburin garam ke laut, mau berapa duit si David utangnya ratusan juta begitu, mau kasih bantu berapa gitu loh. Nah, Iya. tapi ada beberapa teman juga yang bantu gitu kan. Pada saat itu akan refleksi, oh iya ya, saat itu memang begini loh hidup loh, gitu loh. Nggak seindah yang kita bayangkan gitu loh. Gitu. Kalau untuk malu ya sudah telan aja, terima aja malu gitu kan. Saya waktu sempat marah banget karena saya pinjam ke teman saya nggak dikasih gitu kan, karena saya tahu ada uang, dia ada uang gitu kan. Tapi dia gila ya, gua sama lu, gua akan kasih nyawa gua buat lu dulu gitu kan. Karena tuh punya duit aja nggak boleh gitu kan, nggak dikasih, marah. Tapi setelah wiser, istri saya juga kasih masukan, terus pikir-pikir, oh duit dia gitu loh, terserah dia mau kasih pinjam apa kagak, kenapa saya ngotot mesti pinjam duit dia gitu kan. Oh baru saya pikir, oh iya, tiap orang kan punya pertimbangan masing-masing, Vel, gitu kan. Sudah, memang begitu keadaannya itu terima aja. Marah juga nggak memperbaiki keadaan, malah jadi hilang teman gitu kan. Berapa banyak teman saya yang hilang gitu kan. Marah gitu loh. Cuman saya tahu, oh ternyata seperti itu ya. Hidup ini ya seperti itu ya. Anggap aja ini sebagai sebuah pelajaran lah kalau lagi bangkrut itu. Iya, tapi Pelajaran. kita tahu ya mana teman yang benar-benar teman atau enggak gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Hanya teman yang pada saat kita having fun gitu kan, pada saat having fun sih semua orang juga mau jadi teman kita. Pada saat lagi sukses semua orang juga jadi saudara kita gitu kan. Pada saat kita jatuh baru kita tahu mana sih teman-teman sejati kita gitu loh, mana yang bisa bantu kita gitu. Dan itu sangat berarti ya saat-saat seperti itu, sangat berarti, benar-benar berarti lah. Iya, benar. Thank you nih sharing-sharingnya David. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi juga sempat panik untuk gimana jalan usahanya dan bayar hutangnya. Mungkin bisa jadi sharing yang benar-benar membangkitkan ya buat teman-teman bisa sukses lagi kayak David nih. Mudah-mudahan, Vel, I really appreciate bisa sharing buat teman-teman yang lagi down, ya keep on going gitu loh. Jangan stop, jangan sampai putus asa. Life goes on gitu kan. It's just a game in this life gitu loh. Hanya a little part of your life doang yang lagi susah gitu loh. Yang lain kan enggak gitu kan. Iya. Tapi memang kalau kondisi gelap gitu semuanya kan pesta akan galau gitu. Seperti itu sih. Keep on going lah gitu. Thank you Dave. Sharingnya. Thank you Lovel, appreciate it. Mudah-mudahan makin sukses nih bisnisnya. Amin sama-sama. Vel juga kayaknya tambah sukses nih, gila. Thank you Vel. Selamat pagi. Bye. Bye. Sudah lihat kan tadi sharing pengalaman dari Pak David Chen? Kesimpulan yang saya dapatkan adalah jika kawan bisnis memiliki masalah yang sama, yaitu bangkrut dan juga saat ini memiliki hutang yang banyak, yang perlu dilakukan adalah tetap tenang dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian menerima keadaan saat ini dan menghadapi setiap penagih hutang yang datang dengan spirit, ya saya akan membayarnya jika sudah punya uang nantinya. Kemudian jaga kepercayaan supplier, karena supplier yang akan membuat bisnis Anda tetap berjalan. Jika supplier tidak percaya lagi pada Anda, maka bisa jadi usaha Anda akan stop dan tidak ada kemungkinan untuk pulih di industri yang sama. Dan juga yang saya tadi perhatikan adalah pentingnya anggota keluarga lain
mensupport usaha dari pengusaha yang kena masalah ini dengan cara tidak membuat panik, juga secara moral didukung, juga apa yang bisa dibantu, misalnya menampung sementara, sehingga pengusaha tersebut tetap tenang, lebih tenang lagi, dan bisa fokus terhadap usahanya untuk bisa memulihkan keadaannya dan juga makin maju. Kemudian yang saya tangkap juga adalah pola pikir. Berapa kali sempat dari Pak David Chen sharing tadi adalah bahwa ini hanyalah sebuah game. Bisnis adalah hanya sebuah game. Kalah menang biasa. Game ini bisa di-restart kembali. Bahwa dengan adanya pola pikir bisnis adalah sebuah game, maka mengatakan bahwa dalam pikirannya bahwa ini bukanlah akhir segalanya. Ini bisa dimulai kembali game ini dengan strategi yang baru. Kemudian juga maju, take action, apapun, sekecil apapun langkah maju yang dilakukan, bahkan itu melangkah atau jika tidak dapat melangkah, kita merangkak, jika tidak dapat merangkak, kita ngesot, apapun itu, tetap maju, sedikit demi sedikit, sehingga bisa ketemu jalannya. Terima kasih Pak David Chen udah mau sharing pengalamannya pada channel Kawan Bisnis. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan bisnis yang sedang mengalami masalah yang sama untuk bangkit juga dan bisa memajukan kembali usahanya. Kalau ada kawan bisnis yang memiliki masalah yang sama dan sekarang sudah bisa bangkit kembali, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Dan juga jika ada kawan bisnis yang mengalami masalah bangkrut dan punya hutang yang banyak, sedang kebingungan, boleh juga sharing di kolom komen. Siapa tahu ada teman-temannya bisa support terhadap apa yang sedang dialami kawan bisnis hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di acara channel Kawan Bisnis. See you.